Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita dan selalu semangat karena berjalan bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Berpuasa. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudaraku, bagian ini mengingatkan saudara dan saya ketika kita melakukan ritual agama, ritual apa yang kita yakini, janganlah kita ingin dilihat orang. Ya, puasa mungkin salah satu bagian dari banyak kegiatan rohani yang kita lakukan. Tuhan mengatakan begini, kalau engkau melakukan segala sesuatu, nggak apa-apa, diam-diam tersembunyi, nggak perlu orang tahu, nggak perlu pengumuman. Kenapa? Karena Bapa di surga tahu kok apa yang kita lakukan, dan dia mengerti, dan dia tahu bagaimana memberkati saudara kembali karena saudara sudah membagikan berkat. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang dalam bahasa Jakarta nih yang sok-sokan gitu pelayanan dilihat orang, ya Alkitab juga bilang mereka sudah ada upahnya sendiri. Tetapi inilah yang ingin mau dijelaskan dan saya coba merenungkan bahwa ada hal-hal di bagian kehidupan kita yang mungkin nggak bisa keluar, yang sepertinya tersembunyi. Janganlah minder, tetap melayani Tuhan, karena justru di tempat yang tersembunyi yang mungkin saudara tidak mendapat bagian di dalam pelayanan di suatu organisasi, gereja, atau kelompok apapun, tetap saja melayani Tuhan, tetap saja berdoa, tetap saja melakukan yang mungkin tampaknya terlihat kecil, tetapi percayalah Tuhan memperhitungkan itu. Jangan salah, bukan berarti apa yang kita kerjakan nanti Tuhan harus balas, bukan ya saudara, karena apa yang kita kerjakan itu justru merupakan ungkapan syukur kita ya, membalas kebaikan Tuhan, walaupun Tuhan tidak menuntut untuk dibalas, tetapi ucapan syukur kita itulah yang akan Tuhan lihat bahwa kita tahu sekali bersyukur. Ingatlah ketika kita sepertinya tidak punya ruang gerak, justru disitulah Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan. Justru disitulah Tuhan mau kita bahwa ketika kita ingin bergerak, kita benar-benar mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sudah belajar, Alkitab dengan jelas mengatakan karena Bapamu di tempat yang tersembunyi tahu apa yang saudara kerjakan. Maka mulai hari ini jangan mau dibatasi oleh ruang dan waktu yang sepertinya kita tidak memiliki, tetapi lakukanlah itu dengan tulus di ruang yang sempit ya. Saudara ngerti maksud saya ruang sempit, maksudnya ketika saudara mungkin nggak punya begitu banyak fasilitas, nggak punya banyak teman, nggak punya banyak kesempatan orang memberikan pelayanan, tetaplah terus melayani Tuhan. Alkitab tadi sekali lagi katakan, jangan mencari pujian, jangan pelayanan kita, doa kita, puasa kita itu menjadi meninggikan diri kita karena orang melihat, tetapi lakukanlah di mana ada keterbatasan kita, disitulah maksimalkan keterbatasan kita untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jangan ragu, tetap yakin kita punya tenaga ekstra dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah keterbatasan ruang dan waktu kita. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.